Saudara, saya masih bersama Sira Prayuna, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan dan pengacara GNPF Aziz Yanuar. Bu Yanuar, tadi kita sampai di titik Anda bilang bahkan mau melaporkan balik PDIP terkait dengan substansi RUU. Apa poinnya dan terkait apa persisnya? Ya, jadi gini, dari kita adalah kita menuntut pihak kepolisian untuk memproses hukum pihak-pihak yang menginisiasi RUU HIP sendiri, terutama dari partai yang memang jelas-jelas dalam anggaran dasarnya, dalam mukadimahnya, dalam pasal-pasalnya jelas menggembar-gemborkan isu-isu terkait dengan Trisila dan Ekasila, di mana ini sudah menjadi jargon dari PKI yang sejak tahun 1955 berusaha untuk memasukkan itu sebagai dasar negara ketika konstituante sedang merumuskan dasar negara. Dan ini diulang lagi saat ini oleh Partai PDI Perjuangan, di mana jelas di mukadimahnya mencantumkan Trisila dan Ekasila tersebut menjadi suatu semangat ya untuk perjuangan yang mendasari perjuangan mereka. Itu jelas ada di anggaran dasar partainya. Kemudian juga pihak-pihak yang menginisiasi RUU HIP itu sendiri, kita meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas. Karena ini jelas tindak pidana yang lebih besar impact-nya dan dampaknya ya seperti itu. Karena ini ingin merubah dasar negara. Awalnya dimulai dari sini dan kita mengimbau pihak kepolisian, kemudian pihak pemerintah untuk waspada dan juga masyarakat akan hal ini. Kemudian kita mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses langkah-langkah yang nanti akan diambil oleh Aliansi Nasional Anti Komunisme yang akan kita perjuangkan untuk memprotes serta melaporkan kepada pihak kepolisian terkait usaha-usaha untuk mengganti Pancasila tersebut. Oke, penggantian ideologi. Bung Sira, bukankah hak untuk menginisiasi atau hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang adalah melekat kepada anggota DPR? Ini dibawa ke ranah hukum, mau dilaporkan dalam kacamata, dalam sudut pandang coba-coba atau percobaan untuk mengganti ideologi negara. Anda melihatnya seperti apa? Pertama, saya mau tegaskan bahwa tidak ada satu niat pun, satu spirit atau keinginan dari PDI Perjuangan untuk mengganti Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Dan itu sudah harga mati di Republik ini gitu loh. Nah, kalau kemudian ada proses dialektika yang muncul dari proses pembahasan di parlemen terkait RUU itu, sebenarnya ini bukan ranah kami untuk masuk kepada perdebatan substansi di situ. Itu forumnya akan lain. Ya, makanya saya tanyakan, ini kan ranahnya adalah politik, Pak Sira, ranahnya politik, itu adalah hak yang melekat kepada DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang, sekarang dibawa ke ranah hukum, Pak Sira. Ya, makanya saya lanjutkan, Mbak Presa, belum selesai. Nah, kalau kita melihat dalam sistem ketatanegaraan kita, di mana DPR memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, kayak begitu. Bagaimana mungkin sebuah institusi negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang, oleh konstitusi, dikriminalisasi oleh seseorang atau sekelompok orang, dan ini harus dipikirkan dengan baik oleh kawan-kawan yang lainnya. Nah, untuk itu dalam konteks apa yang dikemukakan tadi bahwa ada keinginan untuk melaporkan ini, ya silahkan saja, itu kan hak kawan-kawan untuk menyampaikan laporan dalam bentuk apapun gitu loh. Tetapi harus kita clear bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang karena kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang itu dapat dikriminalisasi dengan cara melaporkan tindakannya kepada pihak kepolisian. Ya, silahkan saja dilihat di dalam peraturan perundang-undangan kita. Ya, kalau setiap lembaga kemudian dikriminalisasi, nanti negara ini nggak jalan praktek tata negaraannya. Saya kira itu aneh aja menurut saya. Nah, Bung Yanuar mungkin bisa menjelaskan apa sih perbedaan mengkriminalisasi mereka yang punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dengan konteks pelaporan yang mau Anda lakukan? Begini, kewenangan itu ada dasarnya, ada batas-batasnya. Jadi bukan berarti seseorang dikasih wewenang lalu sesukanya membuat undang-undang misalnya prostitusi. Tidak bisa seperti itu gitu loh. Apalagi ini terkait dasar negara. Artinya apa? Upaya-upaya, langkah-langkah awal ini mesti menjadi presiden buruk yang harus diantisipasi oleh pihak pemerintah dan pihak kepolisian ya dalam hal ini yang jadi garda terdepan untuk menegakkan hukum gitu kan. Sudah jelas pasal-pasal itu, hukumannya, ancaman hukumnya juga berat loh untuk mengganti Pancasila ini. Artinya apa? RUU HIP ini jelas
upaya-upaya untuk mengganggu Pancasila itu sendiri. Bagaimana bisa Pancasila yang menjadi grunom atau dasar ya dari hukum kemudian diatur oleh seorang undang-undang gitu loh, oleh suatu undang-undang. Itu kan hal yang secara tata negara saya kembalikan tadi itu juga aneh. Kita mengatur tingkat yang lebih tinggi dengan undang-undang. Itu menurut saya juga aneh. Memasukkan itu sendiri sebagai RUU itu adalah tindakan gegabah yang secara tata negara sangat aneh. Itu dibuktikan oleh penjelasan dari Prof. Jimli Asidiki, itu jelas bahwa akan menjadi substansi yang kacau tata negara ini ketika dasar hukum yang paling tinggi diganggu oleh atau coba diatur oleh undang-undang. Saya bicara mengenai konteks tata negara tadi ya. Kemudian masalah kewenangan tadi saya garis bawahi sekali lagi. Kewenangan itu ada batasnya. Tidak bisa sewenang-wenang itu kemudian sesukanya. Ada dasar-dasarnya. Tadi kita punya KUHP, kita punya Undang-Undang Dasar 45 gitu kan seperti itu. Jadi tetap itu yang menjadi acuan, bukan berarti tadi sesukanya demikian, Mbak Christian dan Bung Yanuar, mungkin Anda bisa menjelaskan secara sederhana bagaimana mengkonstruksikan sebuah laporan itu adalah haknya secara politik karena melekat jabatan sebagai anggota DPR punya hak untuk menginisiasi sebuah rancangan undang-undang kemudian dibawa ke ranah pidana. Bagaimana mengkonstruksinya secara sederhana? Konstruksinya sederhana adalah inisiasinya itu jelas maksudnya untuk merubah dasar negara Pancasila tadi menjadi Trisila dan Ekasila seperti itu. Kita nanti bisa membuktikan seperti itu karena narasi-narasinya bagaimana bisa dasar negara yang bernama Pancasila itu coba diatur oleh undang-undang. Kemudian undang-undangnya itu sendiri semangatnya dibawa oleh tadi anggaran yang termuat di anggaran dasar PDI Perjuangan yaitu Trisila dan Ekasila. Kita menjalankan undang-undang menjalankan undang-undang berdasarkan anggaran dasar partai. Itu gimana gitu loh. Itu secara umumnya. Secara hukum tadi udah jelas. Ini adalah maksud yang jelas untuk mengganti Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Dan ini sangat berbahaya. Dasar hukumnya jelas di pasal 107 A, B, D, dan E yang tadi saya sudah jelaskan. KUHP. Siapa yang secara tulisan ataupun lisan menyebarkan ajaran komunis gitu. Marxisme dan Leninisme dengan segala bentuk perwujudannya. Perlu diingat Mbak Christian bahwa jargon-jargon Trisila dan Ekasila ini tadi saya ulang lagi dikemukakan oleh PKI di sidang konstituante untuk mengganti Pancasila tadi. Nah, upaya ini jangan sampai terulang lagi. Maka kita minta pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas. Bung Yanuar, berarti sekarang tengah bergulir dua proses hukum terhadap kasus pembakaran bendera PDIP itu juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Anda juga berencana dari GNPF berencana untuk melaporkan percobaan penggantian ideologi yang akan bergulir. Kita tunggu itu. Tapi persoalan lain juga Pak Syira tadi juga kami sudah sampaikan dan tayangkan di layar Kompas TV ada aksi yang dilakukan oleh kader-kader PDIP di sejumlah daerah. Nah, bagaimana ini memastikan bahwa ada aksi, ada penyampaian aspirasi di muka publik tapi tetap tidak memecah belah bangsa dan tidak terjadi kegaduhan atau konflik horizontal yang tidak kita harapkan. Pak Syira? Saya kira kami partai yang bukan kemarin sore tumbuh. Kami telah belajar berdemokrasi udah puluhan tahun. Jadi bahwa ada cara mengekspresikan sebuah kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, tentu kami menggunakan cara-cara yang diatur di dalam undang-undang. Sehingga jangan khawatir bahwa kader PDI Perjuangan, simpatisan PDI Perjuangan tidak punya hasrat sedikit pun untuk mengacau balokan kehidupan sosial, kehidupan bangsa dan negara ini. Itu jaminannya tertib, ya? Saya kira kita tertib dengan instruksi arahan Ibu Ketua Umum. Kami tahu bahwa kami juga memiliki satu kekuatan politik yang besar. Baik, terima kasih. Dijamin oleh konstitusi. Dan kami berjalan sampai saat sekarang ini masih di ranah hukum begitu ya proses penyampaian pendapat di muka umum. Terima kasih Syira Prayuna, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, juga Bung Aziz Yanuar, pengacara dari GNPF sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.